pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman dengan teman-teman karena hari ini saya akan membuka rahasia dan membagikan trik kepada teman-teman tentang bagaimana caranya memperbaiki shockbreaker yang sudah mati, yang sudah kaku, sehingga menjadi empuk dan normal kembali seperti baru dengan biaya yang sangat murah. Dan di samping biayanya murah, kita juga bisa melakukannya dengan alat-alat yang sederhana ya, tanpa menggunakan alat-alat khusus. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya, kita lepaskan dengan menggunakan 2 buah obeng min. Untuk mencongkel dulu ya, ini di bagian kepalanya kita congkel dulu menggunakan obeng min. Oke, kita lakukan seperti ini. Ya, kita bantu dengan obeng satu lagi ya. Sudah keluar dia. Oke teman-teman, jadi penampilannya seperti itu. Langsung kita tancapkan kunci pas 10. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ambilkan kunci lagi satu ya. Kita pakai kunci pas 17. Ya, kita tancapkan juga di sini. Lalu kita gabungkan. Posisinya seperti ini. Dan langkah berikutnya kita ambilkan ini kunci Inggris. Karena ini shockbreaker baru pertama kali dilepas, jadi cukup keras ya. Jadi kita gunakan kunci Inggris. Jangan menggunakan obeng, nanti obengnya bengkok. Ya, kita gunakan kunci Inggris supaya lebih mudah kita melepaskannya. Selanjutnya kita putar pakai tangan saja teman-teman. Terlihat di sini olinya sudah luber ya, jadi sudah bocor cukup lama ini. Ya, posisinya seperti ini teman-teman. Kita sekarang lepaskan, tinggal tarik saja. Sudah terlepas, tidak terlalu sulit teman-teman. Jadi ini olinya sudah keluar semua ya. Jadi akibatnya sistem hidroliknya tidak berfungsi lagi. Dan sekarang kita lepaskan komponennya satu persatu. Dan terlihat karet bantalannya di sini sudah melar ya teman-teman. Dan ini akan menghalangi kita melepaskan selongsongnya. Tetapi ini kiranya masih bisa ya. Oke, masih bisa. Dan untuk melepaskan ring atasnya ini kita lepaskan dulu murnya teman-teman. Untuk melepaskannya kita gunakan tang seperti ini. Karena ini karetnya sudah kena oli jadi melar, jadi mengganggu saat kita mau melepaskan komponen yang paling atas tadi ya. Kita lepaskan dulu murnya ini, dan selanjutnya semua komponen bisa terlepas. Nah, jadi semua komponen-komponennya satu persatu sudah bisa kita lepaskan. Oh ya teman-teman, ciri-ciri shockbreaker yang sudah mati jadi seperti ini ya. Jadi tarik maju mundur itu bisa bebas leluasa ya. Jadi sudah tidak ada lagi sistem hidroliknya bekerja, karena ini olinya sudah keluar semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita bersihkan dulu ya, karena ini belepotan begini. Dan selanjutnya kita akan cuci ya semua dengan bensin sampai bersih. Oh ya teman-teman, di samping kita cuci, kita amplas juga di bagian ini karena ini ada bekas gesekan ya, ada noda-noda hitam yang lengket di sini, kita bersihkan semua. Oh ya teman-teman, mumpung dibongkar kita bersihkan semua ya. Sudah bersih semua, jadi kalau sudah begini kita lebih nyaman bekerja. Langkah selanjutnya kita sampai pada menu utama, yaitu bagaimana caranya melepaskan sealnya ini, lalu mengganti olinya ya. Kita isi dengan oli yang baru dan memasang seal kembali seperti semula. Dan langkah pertama kita lepaskan dulu sealnya teman-teman. Caranya kita gunakan gergaji saja ya. Oh ya teman-teman, supaya lebih jelas saya ambil gambarnya dari sebelah kiri ya. Langkah pertama kita congkel dulu ringnya. Sudah terlepas. Dan berikutnya kita congkel sealnya. Jadi kita gunakan obeng ya teman-teman. Kita congkel. Ya.
Sudah terlepas, jadi tidak terlalu sulit ya teman-teman. Dan langkah berikutnya kita tinggal bersihkan ini ya. Kita bersihkan dengan amplas karena di sini kelihatan kotor sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita buat titik dulu di sini teman-teman, dan kita akan bor nanti, dan ini sebagai tempat untuk memasukkan oli yang baru. Oh ya teman-teman, kenapa saya bikin lubang di sini? Karena pertimbangannya satu, tidak kelihatan, lebih mudah, dan tidak perlu lagi pakai las, jadi kelihatan lebih rapi ya teman-teman. Sudah bersih, jadi terlihat jelas teman-teman. Dari lubang itu nanti kita akan masukkan oli ya, oli yang baru. Oh ya teman-teman, kita bersihkan dulu, dan nanti kita akan kuras sisa oli yang ada di dalamnya ya. Oh ya teman-teman, di saat kita gerak-gerakan asnya terlihat sekali di sini bensinnya tersedot ke dalam ya. Jadi sudah masuk. Nanti kita gerak-gerakan lalu kita balik. Ya, terlihat di sini kotor sekali ya. Itu kotorannya sudah keluar. Dan kita ulangi lagi ya teman-teman. Kita ulangi lagi sampai bersih. Oh ya teman-teman, sekarang sudah bersih ya. Dan kita lap sekali lagi. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan mengisi oli. Caranya sama seperti menguras tadi. Kita tuangkan oli lalu kita gerak-gerakan asnya, dan olinya akan terhisap ke dalam. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Begitu kita tuangkan olinya lalu kita gerak-gerakan asnya, secara otomatis olinya akan terhisap ke dalam. Sekarang mulai terasa berat, dan secara perlahan-lahan sistem hidroliknya mulai bekerja kembali teman-teman. Semakin ditambah, semakin terasa lebih berat. Jadi terasa sekali perubahannya. Sistem kerja hidroliknya sudah mulai aktif kembali, karena ini sudah kita isi oli. Semakin terasa, semakin berat. Lanjut kita tambah lagi. Dan untuk kapasitasnya saya di sini perkirakan sekitar 30 cc teman-teman. Oke, kita tambah lagi. Kelihatan ya keluar udaranya, gelembungnya, dan olinya masuk terhisap ke dalam. Tinggal sedikit lagi. Semakin terasa, semakin terasa, semakin terasa sistem hidroliknya. Kita tambah lagi sekali biar pas. Ya, semakin terasa. Sekarang semakin terasa berat, semakin ada perlawanan teman-teman. Dan ini teman-teman, sisanya lagi segini ya. Ini terpakai sekitar 30 cc. Lanjut kita bikin pen dari jeruji, dan kita bikin sepresisi mungkin ya untuk menutup lubang tadi. Terus kita potong. Lanjut kita tancapkan di sini ya. Dan ini jauh lebih mudah teman-teman, jadi tidak perlu lagi kita memakai las. Dan dijamin tidak bocor karena ini berada di dalam seal ya. Jadi sebelum seal terpasang. Jadi dipastikan aman, tidak akan bocor. Perhatikan teman-teman, di sini sudah menutup dengan rapat, dan ini dipastikan tidak akan bocor. Oh ya teman-teman, untuk sealnya ini ada beberapa biji ya. Kita bisa beli online. Ini nomornya 10217,5. Oke teman-teman, selanjutnya kita persiapkan ini ya. Ini ada ring, kita ganti ring yang sudah rusak tadi. Dan ini sealnya. Ini sealnya yang baru yang akan kita pasang. Oke, langkah pertama kita pasang dulu sealnya. Jadi sudah terasa sekali perbedaannya ya teman-teman. Kita tarik asnya, ini sudah ada perlawanan ya. Ada tarikan karena sistem hidroliknya sudah aktif kembali.
Oke, langkah selanjutnya kita pasang ring. Oke, ini ringnya sudah saya ganti ya teman-teman, karena yang aslinya sudah rusak ya, kita congkel tadi. Kita ganti dengan ring yang baru. Dan tahap selanjutnya kita tinggal mengunci bagian kelingannya. Dan selanjutnya kita tekuk juga di bagian di sebelahnya. Jadi kita sudah menyiapkan 2 biji. Jadi inilah fungsinya, kita sisakan tadi 2 biji teman-teman. Keduanya sudah terkunci dan kita tes sekali lagi sistem hidroliknya. Oke, jadi rasanya beda sekali teman-teman, tidak seperti sebelumnya ya, yang los maju mundur, los tidak ada perlawanan sama sekali. Dan ini menandakan sistem suspensinya sudah berfungsi kembali dengan normal ya. Dan langkah selanjutnya tinggal kita bersihkan lalu kita pasang. Oh ya teman-teman, semuanya sudah saya bersihkan ya. Dan kita siap sekarang pasang satu persatu. Kita mulai dari karet. Lanjut kita pasang murnya ya teman-teman. Dan di sini murnya harus dikencangkan ya. Dan untuk mengencangkan kita perlu bantuan, kita pakai tang untuk memegang dan kita kencangkan dengan kunci 17. Segini saja sudah cukup. Oh ya teman-teman, sambil memasang saya jelaskan di sini sedikit ya. Metode ini adalah metode yang paling sederhana ya. Kita bisa memperbaiki shockbreaker yang sudah mati atau yang sudah rusak, bisa kembali seperti normal, seperti baru kembali ya, dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan oleh siapa saja ya. Karena dalam proses perbaikannya di sini tidak memerlukan alat-alat khusus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk mempermudah proses pemasangan komponen selanjutnya, di sini kita pakai tali rapia ya untuk sebagai alat bantu untuk menarik. Ya, kita ikatkan di sini dulu. Lalu kita pasang komponen berikutnya. Dengan cara ini kita bisa lakukan sendiri ya. Jadi tidak perlu lagi bantuan teman. Jadi segalanya kita bisa lakukan sendiri. Hanya dengan menggunakan alat bantu tali ini. Oke, sudah kelihatan bautnya, kita masukkan langsung murnya. Oke, sudah hampir mentok. Dan selanjutnya kita kencangkan ya. Tapi sebelumnya kita congkel dulu dengan obeng. Ya, hampir sama dengan proses waktu kita membuka tadi. Jadi ini sudah nyangkut sendiri ya. Tinggal kita masukkan kunci 17. Dan kita kencangkan sekarang dengan obeng dulu ya. Lanjut kita kencangkan dengan kunci Inggris. Ini tujuannya supaya kita bisa mengencangkan dengan maksimal. Oke, sudah kencang. Nah, tinggal kita melepaskan talinya, tali rapia. Kita congkel lagi sekali ya teman-teman. Kita angkat sedikit dan kita ambil talinya. Sudah terlepas. Oke, sudah selesai. Jadi tidak terlalu sulit ya teman-teman. Dan saya yakin bagi teman-teman yang punya kemauan pasti bisa. Dan dipastikan shockbreaker ini akan kembali ya berfungsi normal seperti baru. Dan tentu saja dengan biaya yang sangat murah. Oke teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua. Bagi yang suka boleh klik like, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di